Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama, yaitu dalam kajian Daqaiqul Akbar. Kitab ini ditulis oleh seorang imam, yaitu Imam Abdurrahim Al-Qadi, yang dimana kitab ini adalah tentang menyikap rahasia alam gaib dan alam akhirat. Ya, ini sangat luar biasa. Ya, sebelumnya bila kita melihat, mendengar, belajar daripada ilmu-ilmu yang menyingkap rahasia alam gaib, maka bila dengan akal itu tidak akan pernah sampai akal kita. Maka dari itu yang menyampaikan agar hati kita yakin adalah iman. Ya, adalah iman, percaya, yakin bahwa itu adalah ada dan benar adanya. Sebagaimana Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, bila diukur dengan pikiran, dengan logika, itu tak akan pernah sampai. Tetapi haruslah diukur dengan keimanan dan keyakinan kita, tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang maha berkehendak atas sesuatu. Seperti itu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita kaji di bab pertama, yakni di sini proses penciptaan Ruhul A'zam. Apa itu Ruhul A'zam? Ruhul A'zam itu memiliki arti adalah ruh yang agung. Ya. Ruh yang agung ini dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi riwayatnya Allah dahulu menciptakan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam bentuk seperti menyerupai burung merak yang cantik, yang indah. Burung merak tersebut Allah ciptakan terbuat dari mutiara berwarna putih. Ya. Dan Allah tempatkan burung merak tersebut yaitu di atas pohon yang namanya Sajaratul Yaqin, pohon yakin. Pohon tersebut memiliki 4 cabang. Nur Nabi Muhammad SAW yang Allah bentuk seperti menyerupai burung merak itu, Allah letakkan burung merak tersebut di satu cabang pohon Sajaratul Yakin. Totalnya ada 4 cabang. Tidak hanya itu, Allah menciptakan yang namanya Mir'atul Hayat. Mir'atul Hayat ini adalah cermin kehidupan. Nah, nanti ada hubungannya Allah menciptakan Mir'atul Hayat dengan Allah menciptakan burung merak yang indah. Jadi bila mana burung merak ini bercermin, berkaca, melihat dirinya di cermin Mir'atul Hayat, maka ia mengeluarkan keringat. Ya. Karena kenapa? Karena saking indah parasnya burung merak tersebut, sehingga ia tidak tahan, tidak kuat, bahkan malu, karena Allah begitu luar biasa menciptakan, sangat begitu indah. Kalau orang Inggris bilang namanya beautiful. Ya, saking indahnya ia melihat rupa wujudnya, ia mengeluarkan keringat, ya, meneteskan keringat. Dan keringatnya ini memiliki makna, memiliki arti. Di setiap tetesan pertama ternyata di situ Allah ciptakan Abu Bakar As-Siddiq. Di tetesan kedua Allah ciptakan Umar bin
Umar bin Khattab. Di tetesan keringat yang ketiga Allah ciptakan Utsman bin Affan. Di tetesan keempat Allah ciptakan Ali bin Abi Thalib. Lalu tetesan kelima Allah ciptakan bunga mawar. Dari tetesan keenam Allah ciptakan padi atau gandum. Ya, ternyata tetesan keringat daripada burung merak tadi yang di dalamnya yaitu nur Nabi Muhammad SAW memiliki arti. Ya, jadi sahabat-sahabat Nabi yang dekat dengan Nabi itu adalah tercipta daripada tetesan keringat baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu nur Nabi Muhammad tadi, ya, yang Allah bentuk seindah burung merak tadi, ternyata bersujud, ya, selalu bersujud. Sujudnya itu terhitung 5 kali. Dan bisa diartikan bahwa 5 kali sujud itu menandakan 5 waktu ibadahnya orang Islam, yaitu hematnya adalah sholat 5 waktu. Nah, dan itulah sholat yang diwajibkan bagi umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj. Tapi sebelumnya telah dituliskan, ya, sebelum Nabi ke dunia ini dilahirkan, tetapi sholat 5 waktu ini ternyata sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian Allah ini selalu memandang kepada nur baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, sama seperti tadi, bila ia memandang di cermin, memandang dirinya, ia mengeluarkan keringat, ya, meneteskan keringat, ya. Tapi sekarang ini ia yang dipandang, ya, ia yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu keringatnya, ya, keringatnya lebih banyak dibanding tadi. Bila tadi hanya meneteskan 6 keringat, ya, 6 tetesan saja, sekarang lebih banyak. Dan pasti di setiap tetesan keringat tersebut atau keluarnya keringat ini menandakan sesuatu. Ada sesuatu di balik sesuatu. Ternyata memang benar, di setiap hidungnya mengeluarkan keringat, maka diciptakanlah malaikat. Lalu bila wajahnya berkeringat, maka diciptakan aras, lalu lauhul mahfuz, lalu matahari, bulan, dan sesuatu yang ada di langit. Bila dadanya mengeluarkan keringat, maka diciptakanlah para nabi dan rasul, para ulama, para syuhada, para orang soleh, ya. Lalu bila punggungnya mengeluarkan keringat, maka disitulah diciptakan Baitul Ma'mur, diciptakan Ka'bah, diciptakan Baitul Maqdis, dan diciptakan masjid-masjid yang ada di dunia. Ya, jadi dari asalnya semua itu dari adanya keringat baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu bila kedua alisnya mengeluarkan keringat, ya, itu diciptakanlah kita, umat baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu bila kedua telinganya mengeluarkan keringat, maka disitulah bertanda diciptakan roh orang-orang Yahudi, ruh orang-orang Nasrani, ruh orang-orang Majusi dan sebangsanya, ya, seperti orang yang kufur, orang yang kafir, dan orang munafik. Lalu dari keringat kedua kakinya diciptakan bumi yang seluas terbentang dari barat sampai ke timur beserta isi-isinya. Masya Allah, ya, itulah dunia, alam seisinya tercipta daripada nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Allah berfirman kepada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, ya Nur Muhammad, lihatlah ke depan, lalu lihatlah ke samping, dan lihatlah ke belakang. Ternyata di depan ada sebuah nur, sebuah cahaya. Di samping kanan kiri ada cahaya, di belakang pun ada cahaya. Ternyata cahaya-cahaya tadi adalah sahabat yang akan menemaninya ketika ia di dunia, yang tak lain yang tak bukan yaitu Abu Bakar As-Siddiq,
Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Sungguh luar biasa. Makanya beruntunglah para sahabat diciptakan daripada nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka memiliki iman yang kuat. Mereka memiliki cinta yang kuat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selalu bertasbih selama 70.000 tahun lamanya. Ya. Setelah bertasbih dan bertasbih, lalu diciptakanlah nur para nabi, tak lain dan tak bukan nur para nabi, ya, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, semuanya berasal daripada nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi terciptanya nabi-nabi itu adanya nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beruntungnya kita ini adalah tercipta langsung daripada nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam kitab ini dijelaskan bila mana Nabi Adam mempunyai umat dan umatnya tercipta itu karena nur Nabi Adam. Bila Nabi Musa memiliki umatnya itu tercipta karena nur Nabi Musa. Lalu misalkan Nabi Yusuf punya pengikut, maka pengikutnya itu ternyata berasal daripada nurnya Nabi Yusuf alaihissalam. Dan beruntungnya kita, karena umat baginda Nabi Muhammad SAW, adanya kita, terciptanya kita itu langsung daripada nur baginda Nabi Muhammad SAW. Dan lebih beruntungnya kita adalah ketika nur itu tercipta, maksudnya nur kita umat baginda Nabi Muhammad SAW itu selalu menyeru la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Maka beruntunglah kita, karena memang dari sananya kita sudah mengucapkan kalimat tauhid, ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masya Allah, beruntunglah kita. Para ikhwan, para sahabat, para santri yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya lampu. Ya. Lampu tersebut terbuat daripada batu akik. Ya, batu ini warnanya merah. Ya, jadi batu ini bisa tebus pandang. Ya, dan batu ini sangat indah. Dan ternyata disitulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama seperti kelak ada di dunia. Kelak ketika lahir di dunia. Disamakan wajah, rupa tubuhnya, dan di sini gunanya daripada lampu yang Allah ciptakan tadi adalah untuk menyimpan daripada nur cahaya baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi wujud, ya, menjadi wajah baginda Nabi, tubuhnya baginda Nabi, lalu Allah simpan di dalam lampu tadi, pelita tadi. Dan yang luar biasanya di sini adalah para nabi-nabi itu mengelilingi lampu tadi, mengelilingi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka nabi-nabi yang mengelilingi itu sambil seraya berzikir, membaca tasbih selama 1000 tahun lamanya, membaca tahlil selama 1000 tahun lamanya. Masya Allah. Karena para nabi-nabi yang mengelilingi itu adalah tercipta daripada cahaya atau nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para nabi-nabi yang sedang mengelilingi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melihat, memandang kepada wujud baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu memiliki arti, bila ada yang melihat kepalanya maka akan menjadi seorang khalifah dan raja, ya. Dan bila mana ada orang yang melihat dahinya akan menjadi pemimpin, akan menjadi raja dan ratu yang adil.
Dan bila mana ada yang melihat kedua matanya, maka akan menjadi orang yang hafal Quran, yang ahli Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Lalu bila mana ada orang yang melihat kedua alisnya, maka orang tersebut akan menjadi seorang pelukis yang handal, ya, akan menjadi pembuat pelukis yang indah. Lalu bila mana ada orang yang melihat, memandang kedua telinganya, telinga baginda Nabi Muhammad SAW, maka ia akan menjadi seseorang yang suka mendengar dan suka menerima nasihat. Lalu bila mana ada yang melihat kedua pipinya, maka akan menjadi orang yang suka berbuat kebaikan dan akalnya akan menjadi pandai. Dan bila mana ada orang yang melihat kedua bibirnya, maka akan menjadi wajir atau apa sebutnya, orang terpercaya, kepercayaan raja, ya, sebutlah patih, ya. Lalu bila mana ada orang yang melihat hidungnya, dia akan menjadi hakim, menjadi orang yang adil, bahkan menjadi dokter. Bahkan orang tersebut akan menjadi ahli wewangian, ya, sebutlah ahli dalam membuat minyak wangi. Lalu bila mana ada orang yang melihat mulutnya, maka orang tersebut akan menjadi orang yang ahli berpuasa, ahli saum, ya. Bila mana ada orang yang melihat giginya, maka orang tersebut akan parasnya menjadi cantik, menjadi tampan, ya. Baik pria maupun wanita akan menjadi baik parasnya dan juga akhlaknya. Dan bila mana ada orang yang melihat lisannya, maka orang tersebut akan menjadi utusan-utusan raja, terpercaya oleh raja, yang dipercaya oleh raja. Nah, seperti itu. Dan bila mana ada orang yang melihat tenggorokannya, maka seseorang tersebut akan menjadi mubaligh atau penasehat, atau bahkan di sini diterangkan akan menjadi muazin, ya, seperti Bilal bin Rabah dan lain sebagainya. Lalu bila mana ada orang yang melihat janggutnya, maka orang tersebut akan selalu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mana ada orang yang melihat lehernya, akan menjadi seorang pedagang, saudagar yang kaya raya. Dan bila mana ada orang yang melihat kedua lengannya, maka akan menjadi penunggang kuda yang ahli dalam pedang, dalam berperang, dan ahli membuat pedang. Lalu bila mana orang tersebut melihat telapak tangan kanannya, maka akan menjadi tukar uang, ya, dan tukang sulam, ya, sulam kain, ya, yang dibuat baju dan lain sebagainya. Bila ada orang yang melihat tangan kirinya, akan menjadi orang yang selalu menimbang, menakar, ya. Dan masih banyak yang lainnya. Dan disitulah hanya melihat nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di situ tersimpan kemuliaan yang dimana orang yang memandang cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia akan menjadi apa yang telah Allah tuliskan. Maka dari itu kita sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu saja bersyukur kita tercipta karena nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah berhenti berselawat kepada baginda Nabi, jangan pernah berhenti untuk melakukan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya muslimin, sahabatku semuanya, mungkin ini saja yang bisa disampaikan, ya. Insyaallah di kemudian hari kita akan berjumpa lagi dan kita akan lanjutkan lagi kajian kitab Daqaiqul Akbar. Yang mudah-mudahan kajian ini bermanfaat, menumbuhkan cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup sekian, bila mana ada kesalahan mohon dibukakan pintu maaf. Wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.